Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya Pak Guru ucapkan selamat terlebih dahulu kepada kalian yang sudah berhasil naik ke kelas 5 ini. Untuk materi matematika yang pertama dimulai dari bab 1 yaitu operasi hitung pecahan. Dimulai dari materi pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekarang amatilah gambar berikut. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 7 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada diarsir. Ada 2 kotak yang diarsir. Ada 2 ya. Kotak yang diarsir dari berapa? Dari 7 bagian tadi. Jadi bisa ditulis dalam bentuk pecahan ini adalah 2/7. Ditambah dengan yang persegi panjang sebelahnya. Di sini kita hitung ada berapa yang diarsir. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Totalnya ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang diarsir ada 4 per total semuanya ada 7. Jadi bisa ditulis dalam bentuk pecahan 4/7. 2/7 tambah 4/7. Nah, itu bisa dinyatakan dalam bentuk gambar seperti ini. Tadi kan di sini ada 2 yang diarsir. Di sini ada 4. Jadi totalnya ada 6 gabungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 yang diarsir per totalnya ada 7 dari 7 ya. Jadi ada 6 yang diarsir per 7. 6/7 bagian. Untuk yang pertama kita mulai dari penjumlahan pecahan. Nah, di sini kita ambil contoh 4/15 tambah 6/10 sama dengan. Nah, di sini yang mana yang sebagai pembilang, yang mana yang sebagai penyebut. Kalian tentu sudah kenal pecahan dari kelas 4. Yang ada di atas simbol per ini 4 itu sebagai pembilang. Yang ada di bawah itu sebagai penyebut. Jadi 4 itu pembilang, 15 ini penyebut. Kalau yang ini, yang ada di atas ini 6 itu pembilang. Dan yang ada di bawah per itu 10 itu penyebut. Penyebutnya tidak sama ya, ini 15, ini 10. Jadi harus kita samakan. Caranya bagaimana? Caranya dengan mencari KPK dari 15 dan 10. Jadi tidak bisa langsung kita tambah kalau penyebutnya itu berbeda. Kita cari terlebih dahulu KPK-nya. KPK dari 15 dan 10. 15 itu 15 tambah 15 tambah 15 berapa? 30 ya. Tambah 15 lagi 45 dan seterusnya. Terus untuk yang 10 dimulai dari 10, kelipatannya 20, 30, lalu 40 dan seterusnya. Sekarang kita lihat dari 15 dan 10 ini kelipatannya yang sama dan terkecil yang mana? Kelipatannya yang sama dan terkecil itu adalah 30 ya, 30. Jadi bisa disimpulkan KPK dari 15 dan 10 ini adalah 30. Jadi penyebutnya dua-duanya kita ubah menjadi 30 per 30 tambah per 30.
Nah, bagaimana cara mencari pembilangnya? Jadi dari penyebut yang baru kita bagi dengan penyebut yang lama ya. 30 kita bagi dengan 15. Dibagi 30 bagi 15 berapa? Dapat 2 ya. 2 itu dikali dengan pembilangnya yang di atas 4. 2 kali 4 berapa? Ya, 8. Lalu pecahan yang ada di belakang lagi, 30 yang ini bagi dengan pecahan yang belakang. 30 bagi 10 ya. 30 bagi 10 berapa? Dapat 3. 3 dikali dengan 6 kali. 30 bagi 10 dapat 3. 3 kali 6, 18. Sama dengan berapa? 8 tambah 18 itu adalah 26. Per penyebutnya ditambah tidak? Tidak ya. Kalau penjumlahan penyebutnya sudah sama itu tetap. Jangan ditambah, tetap 30. Jadi 26 per 30. 26 per 30 ya jawabannya. Ini masih bisa kita sederhanakan, diperkecil ya. Karena ini sama-sama bilangan genap, kita bisa sederhanakan, kita bagi 2 ya, sama-sama kita bagi 2. Harus dibagi dengan bilangan yang sama, jangan berbeda atas dan di bawah, harus sama pembaginya. Sama dengan 26 bagi 2 itu 13. 30 bagi 2 itu 15. Jadi jawabannya 13 per 15. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Di sini ada pecahan 2, 3 per 8. Bentuk pecahan apa ini? Masih ingat ini sudah kalian pelajari juga di kelas 4. Bentuk yang seperti ini disebut pecahan campuran. Ditambah 1/4. 1/4-nya ini adalah pecahan biasa. Caranya yang pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat tidak? Dari bawah ya kali baru ditambah. Jadi seperti ini 8 kali 2 yang ini tambah 3. Per penyebutnya tetap 8 tambah 1/4-nya tetap ya karena itu sudah pecahan biasa. Sama dengan ini kita hitung dulu 8 kali 2. 8 kali 2 16 ya. 16 tambah 3 itu 19. 19 per penyebutnya 8 tambah 1/4 sama dengan, nah sama seperti sebelumnya, ini kita cari KPK-nya dari dua penyebutnya yang berbeda ini yaitu 8 dan 4. KPK dari 8 dan 4. 8 dulu ya. Dimulai dari 8. 8 tambah 8 berapa? 16. 16 tambah 8 24. Dan seterusnya. Kemudian 4 lagi. Dimulai dari 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 12 dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah menemukan yang nilainya sama dan paling kecil di sini kelipatannya adalah berapa? 8 ya, 8. Jadi KPK dari 8 dan 4 adalah 8. Bisa kita ubah penyebutnya di sini menjadi 8 dua-duanya. Kemudian untuk mencari pembilang, sama seperti contoh nomor 1 tadi, dari penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama dikali dengan pembilangnya.
8 bagi 8. 1 ya. Dapat 1. 1 kali 19, 19. Terus yang belakang lagi. 8 bagi 4 dapat 2. 2 kali 1, 2. Karena penyebutnya sudah sama, bisa kita tambahkan. 19 tambah 2 itu 21. Per penyebutnya ditambah tidak? Tidak ya, penyebutnya tetap, yaitu 8. 21 per 8. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya, menjadi pecahan campuran. Kenapa bisa menjadi pecahan campuran? Karena pembilang 21 itu lebih besar daripada penyebut 8 ini. 21 lebih dari 8. Jadi pembilang lebih dari penyebut itu bisa diubah jadi pecahan campuran. Kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebut itu tidak bisa diubah jadi campuran. Cara mengubahnya bagaimana? Dengan membagi ya. Dengan membagi seperti ini. 21 bagi 8. 21 bagi 8 itu dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 8 dapat 16. Sisanya berapa? 21 kurang 16. Sisa 5. Nah, cara menulisnya bagaimana? Ini menjadi pecahan campuran. Hasilnya tulis paling depan 2. Ini ya, tulis paling depan. Di belakang 2 itu dikasih per, lurus ya dengan angka 2. Lalu sisanya 5 ini tulis di atas per. Dan penyebutnya tadi 8 itu tetap tulis di bawah per. Jadi pecahan campurannya adalah 25 per 8. Baik, kita lanjutkan ke contoh 3. Di sini ada dua buah pecahan campuran. 7 3 per 4 tambah 2 2 per 5. Caranya kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Seperti apa tadi? Dikali baru ditambah ya. 4 kali 7 berapa? 28. 28 tambah 3 itu 31. Per penyebutnya tetap 4. Lalu pecahan berikutnya 5 kali 2 10. 10 tambah 2 12. Jadi 12 per penyebutnya tetap 5. Sama dengan kita cari apa dulu? Ingat tidak? Tidak bisa langsung ditambah tapi harus cari KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5. 4 dulu ya. Dimulai dari 4 tambah 4 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20, dan seterusnya. Untuk yang 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, dan seterusnya. Yang pasti kalian harus cari sampai ketemu bilangan yang sama. Kalau sudah ketemu seperti ini yang sama, yang paling kecilnya di sini 20 ya, yang sama. Jadi 20 itu adalah KPK-nya. Jadi bisa kita ubah penyebutnya menjadi 20. Jadi 20. Nah, untuk mencari pembilang sama seperti sebelumnya, dibagi baru dikali ya. 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 31 berapa? 155. Kemudian yang ini lagi. 20 bagi 5 itu dapat 4.
4 kali 12 48 sama dengan, kita tambahkan 155 tambah 48 berapa? Mulai dari belakang nih, 8 tambah 5 13 ya, simpan 1. 4 tambah 5 9, 9 tambah 1 10, 0, simpan 1. 1 tambah 1 2 per 20. Nah, bisa dilihat di sini pembilangnya 203 per penyebutnya 20. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga ini bisa diubah menjadi pecahan campuran dengan cara membagi. Ya. 203 kita bagi dengan 20. Jadi kita ambil dulu dua angka pertama, 20 bagi 20 dapat 1 ya. 1 kali 20 20 kurang ini 0 turun 3. Nah, jadi bagaimana? Lanjut ya. 3 bagi 20 bisa enggak? Kalau tidak bisa berarti tulis 0. 0 kali 20 0 kurang 3. Jadi seperti itu ya caranya. Jadi hasilnya dapat 10 kasih per di sini, sisanya tadi dapat 3. Penyebutnya tetap 20. Jadi yang paling bawah ini sisa. Seperti itu ya. 10 3 per 20. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Yaitu ada soal di sini 0,37 tambah 0,5. Ini adalah bentuk pecahan desimal. Caranya kita bisa ubah bentuk desimal ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya di kelas 4? Nah, di sini ada berapa angka di belakang koma? 0,37. Ini ada 2 angka ya. Di sini 0,5 ini ada 1 angka. Supaya memudahkan, kita samakan dua-duanya menjadi sama banyak ya, sama-sama 2 angka. Jadi 0,5-nya disamakan menjadi 2 angka dengan menambahkan 0 di paling belakang. Jadi ini dan ini tuh nilainya sama saja ya. Sama dengan, masih ingat tidak aturannya mengubah desimal ke pecahan biasa? Kalau ada 1 angka di belakang koma, itu menjadi per 10 bentuk pecahan biasanya. Kalau 2 angka yang ada di belakang koma itu menjadi per 100. Kalau 3 angka belakang komanya menjadi per 1000. Jadi seberapa banyak angka di belakang komanya itu menentukan berapa banyak 0 sebagai penyebutnya. Jadi seperti ini. Ini ada 2 angka di belakang koma. Jadi tadi 2 angka belakang koma itu per 100. Tulis pembilangnya itu dari ini tadi 37 ya. Terus 0 yang ada di depan tidak usah ditulis karena tidak berfungsi apa-apa ya. Tambah 0,50. Ini 2 juga.
angka belakang komanya juga per 100. Tulis pembilangnya 50. 0 di depan tidak usah ditulis ya. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung kita tambahkan. 37 tambah 50 itu adalah 87 per 100. Ini bisa kita ubah menjadi pecahan desimal lagi. Berapa banyak angka belakang komanya tergantung banyak nol yang ada di penyebut. Karena banyak nol ini ada 2 ya, per 100 ini, maka di belakang koma ini 2 angka. Ambil dari pembilang. 2 angka itu yaitu 87. Di depan angka 8 ada angka lagi enggak di depan? Jadi kalau tidak ada, maka angka yang ada di depan komanya ini adalah apa? 0. Jadi jawabannya 0,87. Seperti itu. Nah, misalkan kita ambil lagi contoh lain ya. Misalkan delapan 0,35 tambah 1,6. Nah, kita bisa ubah menjadi pecahan biasa atau kita bisa langsung mengerjakannya dengan bersusun ke bawah. Sama ya. Ini untuk memudahkan sama seperti tadi kita ubah aja dulu supaya nilai di belakang komanya itu angkanya sama banyak ya. Ini 2 angka belakang koma. Ini 1 angka aja. Jadi mau kita samakan sama-sama menjadi 2 angka dengan menambahkan 0 di belakang angka 6. Jadi 8,35 tambah 1,60. Ini nilainya sama. Nah, ini kalau kamu ubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? 835 per 100. 2 angka ya, belakang koma. Kalau ini menjadi 160 per 100. Nah, di sini kita mau pakai cara yang lain. Kita pakai cara bersusun ke bawah. Seperti ini caranya. 8,35 tambah 1,60 ya tadi ya. Ingat, komanya harus kita luruskan ke bawah, jangan miring. Ditambah 5 tambah 0, 5. 3 tambah 6, 9. Komanya ikut turun. 8 tambah 1, 9. Jadi jawabannya 9,95. Kita lanjutkan ke contoh yang ke-6. Ini bentuk apa? Masih ingat tidak? Ini bentuk persen ya. 25%. Tambah 1/2. Ingat ya, persen, simbol persen itu sama saja dengan per 100. Jadi 25% kalau diubah menjadi pecahan biasa itu menjadi 25 per 100. Tambah 1/2-nya ikut ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya kalau diubah menjadi pecahan biasa. 25% tadi menjadi 25 per 100. Untuk 25 per 100-nya itu bisa kita sederhanakan dulu ya supaya tidak terlalu besar. Sama-sama dibagi berapa? Ayo. FPB dari 25 dan 100. FVB dari 25 dan 100 itu 25. Jadi kita sama-sama bisa bagi 25 ya, dua-duanya dengan bilangan yang sama. 25 bagi 25 itu 1. 100 bagi 25 itu 4 ya. Nah, ini sudah kita sederhanakan menjadi 1/4. Maka ini tadi bisa kita tulis menjadi 25 per 100-nya ganti jadi 1/4.
tambah 1/2 dari sini ya. Sama dengan, masih ingat nggak caranya? Apa bisa langsung ditambah? Tidak bisa ya, harus cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari apa? 4 dan 2. Berapa? KPK dari 4 dan 2. 4 dulu ya. 4, kemudian tambah 4, 8, tambah 4 lagi 12, dan seterusnya. Kalau 2, mulai dari 2, 4, tambah 2 lagi 6, 8, dan seterusnya. Yang mana yang sama dan yang terkecil? Di sini kita ambil 4 atau 8? Kita ambil 4 ya, karena 4 yang terkecil, yang sama. Yang sama dan yang terkecil. Jadi penyebutnya kita ubah sama-sama menjadi 4. Pembilangnya lagi, bagi dulu baru kali. Ingat tadi ya, 4 bagi 4 itu 1. 1 kali 1, 1. Kemudian yang belakang, 4 bagi 2 itu 2. 2 kali 1, 2. Kemudian ditambah 1 tambah 2, 3/4. Jadi jawabannya 3/4. Nah, dengan soal yang sama, bagaimana kalau kita ingin mengubahnya sama-sama menjadi bentuk persen, bukan kepecahan biasa? Caranya bagaimana? 25%-nya sudah bentuk persen. 1/2-nya akan kita ubah juga menjadi bentuk persen. Jadi 1/2 ini untuk mengubahnya menjadi bentuk persen itu kalikan saja dengan 100%. Langsung dikali ya. 1 kali 100% itu 100%. Per ini 2 ya. Berapa jadinya 100/2 atau 100 bagi 2? 100 bagi 2 itu 50. Persennya ikut ya. Jadi 1/2 tadi sama dengan 50%. Jadi untuk yang di atas ini bisa kita tulis 25% tambah 1/2 tadi menjadi 50%. Sama dengan 25 tambah 50 yaitu 75%. Kalau yang tadi jawabannya berapa? Kalau yang tadi 3/4 ya. Kok berbeda? 3/4 ini 75%. Nah, itu sebenarnya sama saja kalau kita ubah 75% ini jadi pecahan biasa. Sampai sini sudah benar jawabannya. Jadi misalkan kamu mau ubah jadi pecahan biasa, 75% itu sama dengan 75/100. Lalu 75 dan... Nah, jadi tadi sama-sama kita bagi dengan 25 ya. 75/100 bagi 25. Ini menjadi 75 bagi 25 berapa? Dapat 3. 100 bagi 25 itu yaitu 4. Nah, sama kan dengan yang sebelumnya, 3/4. Nah, sekarang lihat soal ini. Ibu membeli 2 1/4 kg tepung, 3 1/2 kg beras, dan 5 1/3 kg gula. Berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya? Nah, jadi tadi ibu membeli 2 1/4 kg tepung ya, 3 1/2 kg beras, 5 1/3 kg gula. Ini semuanya ditambahkan karena ditanya berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya. Nah, untuk mengerjakannya kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat? Dikali dulu baru ditambah dari penyebut ya bawah. 4 kali 2
8. 8 tambah 1, 9. Tulis 9 per penyebutnya tetap 4. Kemudian kita pindah ke pecahan yang di tengah. 2 kali 3 itu 6. 6 tambah 1, 7. 7 per penyebutnya 2. Tambah 3 kali 5, 15. 15 tambah 1, 16. 16 ya. Per 3 tetap penyebutnya ya. Kemudian bagaimana? Kita cari KPK dari penyebutnya. Kita harus samakan penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari berapa aja? KPK dari 4, 2, dan 3 ya. 4 dulu. Mulai dari 4, tambah 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4 lagi 16, dan seterusnya. Dan 2. 2, tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian 3 lagi ya. 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3, 15, dan seterusnya. Nah, yang mana yang sama dan yang terkecil? 4, di sini tidak ada 4 ya. Apa? 12 ya jadinya yang sama dan terkecil kelipatannya. Jadi penyebutnya kita bisa ubah menjadi 12. Nah, cari pembilangnya lagi. Dibagi dulu baru dikali. Ingat tadi ya. 12 bagi 4 itu dapat 3. 3 kali 9, 27. Kemudian 12 bagi 2 dapat 6. 6 kali 7 itu 42. Ya, kalian harus sudah hafal perkalian ini. 12 bagi 3 itu berapa? 4 ya. 4 kali 16. Berapa 4 kali 16? Ya, 64 ya. Nah, ini kita tambahkan semuanya. 27 tambah 42 tambah 64. 27 tambah 42 tambah 64 itu hasilnya 133 per penyebutnya tetap 12 ya, jangan ditambah. Nah, ini pembilang lebih dari penyebut. Maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya dengan dibagi. 133 bagi 12. Di sini aja ya, 133 bagi 12. 1 nggak bisa ya bagi 12, kita ambil langsung 13. 13 bagi 12 itu dapat 1. 1 kali 12 itu 12, tulis. Dikurang. 3 kurang 2, 1. 1 kurang 1, 0. Turun angka 3 yang ada di belakang, 13. 13 lagi bagi 12 itu dapat 1. 1 kali 12, 12. Kurang lagi. 3 kurang 2, 1. Ini 0. Tidak ada lagi yang bisa diturunkan. Jadi sudah sampai sini. Jadi hasilnya adalah 11. Tulis per di belakang 11. Sisanya berapa tadi? Sisanya 1. Penyebutnya tetap 12. Jadi jawabannya 11, 1 per 12
kilogram ya yang ditanya totalnya tadi ya. 11 1/12 kilogram total belanjaan ibu tadi ya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita hanya belajar tentang penjumlahan pecahan. Untuk pengurangan pecahan kita lanjutkan di minggu depan. Tolong di rumah kalian pelajari lagi supaya nanti pada saat kita sudah bisa tatap muka di sekolah kalian sudah benar-benar paham. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.